Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Oke, sebelumnya perlu kita ingat kembali mengenai definisi dari data. Nah, apa itu data? Data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Data dapat diartikan juga sebagai catatan atas kumpulan fakta. Jika kita definisikan lebih lengkap lagi, data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembagian data. Berdasarkan tipe datanya, kita kenal dua jenis data, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kemudian berdasarkan cara perolehannya, data terbagi menjadi dua bagian, ada data primer dan ada data sekunder. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulan datanya, kita bagi juga ke dalam dua jenis, ada yang disebut sebagai data cross-section dan ada juga data time series atau data berkala. Kemudian berdasarkan sifat angkanya, terbagi lagi menjadi dua, yaitu data discrete dan data kontinu. Dan berdasarkan bentuk angkanya, kita kenal dua jenis data juga, ada data tunggal dan ada juga data kelompok. Nah, beberapa pembagian data yang sudah saya paparkan tadi sudah kita jelaskan, ya, sudah kita bahas bersama di pertemuan minggu lalu. Namun sebagai tambahan, saya tambahkan lagi jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu data internal dan juga data eksternal. Nah, apa itu data internal dan data eksternal? Data internal adalah, atau bisa kita artikan, data internal itu sebagai data yang diperoleh dari dalam, ya, atau dari pihak internal suatu organisasi, perusahaan, atau tempat penelitian tersebut dilakukan. Jadi, data internal ini berisi tentang kondisi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Sebagai contoh misalkan data jumlah karyawan perusahaan tersebut, data keuangan, dan sebagainya. Kemudian untuk data eksternal bisa kita artikan sebagai suatu jenis data yang diperoleh dari luar organisasi atau dari pihak eksternal, jadi kebalikan dari data internal. Nah, data eksternal ini umumnya berisi faktor dari luar yang dapat mempengaruhi keadaan di dalam organisasi atau di dalam perusahaan tersebut. Misalkan saja data tingkat kepuasan terhadap suatu organisasi atau perusahaan, atau misalkan lagi data penjualan produk kompetitor, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa saja manfaat dari keberadaan data ini? Yang pertama adalah sebagai dasar untuk membuat keputusan. Jadi, data dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan yang baik, ya, atau suatu keputusan terbaik terhadap suatu permasalahan yang ada. Dengan data, keputusan akan lebih mudah dibuat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, sebagai dasar perencanaan. Jadi dalam membuat sebuah perencanaan tentu diperlukan adanya suatu parameter yang akurat. Nah, data di sini dibutuhkan untuk menjadi parameter dan acuan dalam membuat suatu perencanaan yang matang tersebut. Kemudian ketiga, sebagai acuan implementasi suatu kegiatan. Jadi dengan adanya data dapat dijadikan acuan atau tolak ukur dalam melakukan suatu kegiatan. Dan yang terakhir sebagai bahan evaluasi. Nah,
Dalam sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan pasti perlu adanya evaluasi untuk meningkatkan mutu dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, data di sini dia dapat berperan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau kinerja dari suatu organisasi. Berikutnya, mengapa peneliti perlu mengumpulkan data? Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentu saja. Nah, informasi ini nantinya dapat digunakan untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian. Nah, apa tujuan akhir penelitian? Tujuan akhir penelitian adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, oke, kita mulai masuk ke pengumpulan data. Di sini ada beberapa hal yang harus diketahui terkait dengan pengumpulan data. Yang pertama adalah elemen, kemudian kedua adalah karakteristik, ketiga adalah variabel atau peubah, keempat adalah populasi, dan terakhir adalah sampel. Baik, kita mulai dari yang pertama. Nah, apa itu elemen? Elemen bisa kita artikan sebagai suatu unit terkecil dari objek penelitian. Nah, elemen di sini dia dapat berupa macam-macam ya. Elemen dapat berupa orang. Misalkan saja pegawai perusahaan ya, pedagang, konsumen, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian elemen juga dapat berupa organisasi atau badan usaha. Misalkan perusahaan, universitas, departemen, rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan elemen juga bisa berupa barang, misalkan kendaraan, ya, kemudian mesin, gedung, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah karakteristik. Nah, apa itu karakteristik? Karakteristik adalah sifat-sifat, ciri-ciri, atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan mengenai elemen itu sendiri. Kalau elemennya perusahaan, maka karakteristiknya adalah ada jumlah karyawan, ada jumlah kekayaan, kemudian hasil penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian misalkan lagi kalau elemennya adalah universitas, maka karakteristiknya bisa jumlah mahasiswa, jumlah dosen, banyak fakultas, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah variabel. Variabel atau peubah adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah atau berbeda. Nah, nilai karakteristik suatu elemen dia merupakan nilai variabel, misalkan harga. Karakteristik harga suatu barang akan berubah-ubah. Ya, seperti yang kita ketahui, yang namanya harga suatu barang itu bisa aja dia berubah-ubah tergantung waktu atau tempatnya. Nah, kemudian hasil penjualan, kemudian produksi ataupun modal perusahaan, itu bisa kita katakan sebagai variabelnya. Berikutnya adalah populasi. Populasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari seluruh elemen sejenis, tapi dapat dibedakan satu sama lainnya. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena adanya nilai karakteristik yang berlainan. Nah, misalnya seluruh karyawan perusahaan bisa kita artikan ya sebagai sebuah populasi. Nah, di sini elemennya itu adalah merupakan orang ya, yaitu
karyawan perusahaannya itu sendiri. Walaupun mungkin jenisnya sama ya, si orang tadi, namun yang namanya karakteristik dia pasti akan berlainan ya kalau kita tinjau secara keseluruhan. Misalkan berdasarkan umurnya, berdasarkan pendidikan masa kerjanya, berdasarkan mungkin jumlah anak, berdasarkan gaji pokok. Nah, dia pasti karakteristiknya akan berbeda-beda setiap orang. Kemudian yang terakhir adalah sampel. Sampel bisa kita artikan sebagai sebagian dari populasi. Nah, dalam statistik sampel itu biasanya kita lambangkan dengan N kecil. Ya, beda dengan populasi. Kalau populasi biasanya kita lambangkan dengan N besar. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data didefinisikan sebagai sebuah cara atau teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Pengumpulan data tadi bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan akhir penelitian, yaitu memecahkan masalah yang diangkat. Nah, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, akan tentu saja diperoleh data yang akurat, sehingga hasil dari penelitian dapat dikatakan memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, apa saja metode pengumpulan data? Ada 4 metode pengumpulan data yang umum dipilih ya oleh peneliti. Ada wawancara, ada observasi, ada angket, dan ada studi pustaka atau studi dokumen. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, yang pertama ada wawancara. Wawancara itu adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Ya, jadi poinnya adalah dilakukan secara langsung antara peneliti dan narasumber. Namun, seiring perkembangan teknologi, metode wawancara ini dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalkan melalui telepon, melalui email, atau Skype ya, atau yang sering kita gunakan sekarang misalkan Zoom. Jadi tidak harus kita bertatap muka secara fisik ya, secara langsung, tapi bisa juga kita berhubungan secara langsung menggunakan media-media yang sudah ditentukan tadi. Nah, wawancara ini terbagi menjadi 2 kategori, ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur. Nah, apa bedanya? Kalau yang pertama, wawancara terstruktur itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber itu sudah kita siapkan sebelumnya. Ya, jadi ketika hari H, ketika saat wawancara dilakukan, kita bisa langsung mengutarakan pertanyaan sesuai dengan daftar yang sudah kita buat. Namun sebaliknya, wawancara tidak terstruktur itu berarti kita belum mempersiapkan pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Berikutnya adalah observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Kemudian metode ini juga dapat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Nah, metode pengumpulan data observasi ini terbagi menjadi 2 macam ya, yaitu participant observation dan non-participant observation. Nah, apa bedanya? Kalau yang pertama ya, pada participant observation itu berarti si peneliti terlibat langsung ke dalam kegiatan observasi. Namun sebaliknya untuk non-participant observation berarti si peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan observasi. Misalkan saja dengan menggunakan media orang lain gitu ya, seperti misalkan menggunakan surveyor, menggunakan
asisten, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah angket. Metode angket atau kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis ya kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden, apa yang ingin dicari jawabannya ya. Nah, kemudian kuesioner ini sangat cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Jadi merupakan kebalikan dari observasi tadi ya. Kalau observasi tadi dia bisa digunakan untuk jumlah responden yang terbatas atau yang jumlahnya cukup kecil, tapi untuk yang kuesioner ini dia bisa digunakan untuk jumlah responden yang cukup besar ya atau tersebar di wilayah yang luas. Nah, berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya kuesioner terbuka, kemudian ada yang disebut dengan kuesioner tertutup. Nah, apa bedanya? Kuesioner terbuka itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan yang tertuang dalam angket atau kuesioner tersebut dia sudah memiliki jawaban sehingga responden hanya tinggal memilih berdasarkan jawaban yang sudah disediakan oleh si peneliti yang membuat angket tersebut. Nah, sebaliknya untuk kuesioner tertutup itu berarti peneliti tidak menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan pada angket atau kuesioner tersebut. Jadi responden bisa menuangkan jawaban dalam bentuk apapun ya jawabannya dengan menggunakan deskripsi apapun tergantung dengan keadaan si responden itu sendiri. Yang terakhir adalah studi pustaka atau kita kenal juga sebagai studi dokumen atau studi literatur. Nah, metode studi pustaka ini adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen atau literatur yang berguna untuk dianalisis. Dokumen yang dianalisis ini dapat berupa autobiografi, ya, kemudian surat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk dokumen studi pustaka ini juga dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang disebut sebagai dokumen primer, ya, kemudian ada lagi yang disebut sebagai dokumen sekunder. Nah, apa bedanya? Hampir sama dengan definisi dari data primer dan data sekunder. Kalau dokumen primer itu berarti dokumen yang diperoleh dengan cara mencari langsung. Ya, misalkan dokumen hasil wawancara dari peneliti kepada narasumber secara langsung. Nah, itu kita sebut sebagai dokumen primer. Nah, kalau dokumen sekunder berarti dokumen yang berisi data yang diperoleh secara tidak langsung. Misalkan data tersebut diperoleh dari internet ya atau dari penelitian-penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pengolahan data. Mengapa data perlu diolah? Tentu saja untuk memperoleh keterangan ringkasan yang berupa angka-angka ringkasan. Nah, hal ini tentu saja dilakukan agar data mentah yang kita peroleh ketika pengumpulan data tadi bisa lebih bermakna. Dalam artian bisa kita ambil ya intisarinya atau apa sih yang sebenarnya tertuang dalam data itu. Nah, pengolahan data bisa kita definisikan sebagai suatu proses merubah data mentah atau raw data yang telah didapat dari kegiatan pengumpulan data menjadi sebuah informasi yang dapat bermanfaat atau bermakna. Nah, data atau angka ringkasan hasil olah data tadi dapat berupa keterangan tentang jumlah atau total, kemudian keterangan tentang proporsi, ya, keterangan tentang persentase, tentang rata-rata, tentang rasio, dan lain sebagainya.
Raw data atau data mentah yang dikumpulkan tadi, jika diolah apalagi disajikan dan dianalisis, tentu akan lebih bermanfaat sebagai dasar pembuat keputusan. Nah, pengolahan data dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan alat-alat elektronik. Ya, bisa kalkulator ya, dengan menggunakan sistem juga komputer dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk metode manual ini dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak ya. Kemudian sebaliknya untuk metode elektronik itu adalah merupakan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komputer yang sangat membantu kegiatan statistik. Jadi umumnya dia digunakan atau dimanfaatkan untuk jumlah observasi yang cukup banyak gitu ya, yang termasuk dalam kategori banyak. Kemudian berikutnya adalah penyajian data. Nah, mengapa data perlu disajikan dengan baik? Ya, tentu jawabannya adalah agar bisa lebih mudah dipahami. Nah, hal ini mengacu kepada tujuan akhir juga bahwa yang namanya data itu dia akan berfungsi sebagai dasar pembuatan keputusan. Jadi, untuk mengacu ke sana agar kita bisa membuat sebuah keputusan yang tepat, yang baik, yang akurat, maka kita perlu menyajikan sebuah data menjadi suatu sajian yang lebih mudah dipahami. Oke, kenapa data perlu disajikan dengan baik? Jadi data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan baik dari populasi maupun dari sampel perlu ditata atau diorganisir. Ya, apa maksudnya ini? Ya, jadi diorganisir itu adalah disajikan secara sistematis ya atau terurut dan rapi sehingga dapat dengan mudah dan cepat dimengerti oleh orang lain yang berkepentingan dengan data tersebut, seperti misalkan para pengambil keputusan, para eksekutif, manajer, dan sebagainya. Nah, bagaimana pedoman penyajian data? Yang pertama, tentu memberikan informasi yang lengkap. Jadi data yang akan disajikan, dia harus memberikan informasi yang lengkap, minimal sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai ya, dia harus memuat informasi-informasi itu. Kemudian kedua, dia harus sistematis, harus terurut ya. Dan yang ketiga, dia harus mudah dipahami oleh orang yang menggunakannya. Jadi data yang disajikan dia harus mudah dipahami atau dicerna ya. Kemudian untuk data yang akan disajikan nanti bisa dalam berbagai bentuk ya. Bisa dalam bentuk narasi ya, teks misalkan, atau dalam bentuk tabel ya, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Nah, apa itu penyajian data secara narasi atau dengan dalam bentuk teks begitu ya. Jadi data dalam bentuk narasi atau teks ini merupakan data kualitatif atau kuantitatif dari hasil pengolahan data. Misalkan jumlah mahasiswa Fasilkom angkatan 2020 adalah 1.000 orang. Nah, ringkasan singkat semacam ini begitu ya, walaupun bisa kita katakan dia berguna, tapi manfaatnya masih kurang. Jadi biasanya sangat sulit ya atau cukup sulit untuk digunakan sebagai bahan analisis. Perlu lebih didetailkan lagi. Misalkan lagi, hasil penjualan beras tahun ini adalah 500 juta. Nah, ini kan dia informasi yang berguna, tapi kita belum bisa mendapatkan makna yang lebih dalam dari informasi ini. Oleh karena itu, dibanding dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, kita bisa menyajikan data dalam bentuk yang lain. Bisa tabel, ya, diagram, grafik, dan sebagainya. Misalkan dalam bentuk tabel atau daftar. Tabel adalah merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu. Misalkan jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja, atau misalkan jumlah penjualan menurut jenis barang dan lain sebagainya. Sehingga dengan pengkategorian ini akan memudahkan untuk pembuatan analisis data. Nah, penyusunan tabel memerlukan identitas seperti judul ya atau nama tabel, kemudian ada lagi keterangan mengenai judul baris atau kolom ya, sumber dan lain sebagainya. Nah, bentuk tabel ada bermacam-macam, ada tabel 1 arah, tabel 2 arah, tabel 3 arah, dan mungkin
lebih banyak lagi ya, 4 arah dan lain sebagainya. Nah, tabel satu arah misalkan. Nah, apa itu maksudnya? Jadi kalau tabel satu arah itu berarti kita hanya memuat satu pembanding aja. Jadi misalkan kita punya data jumlah personalia. Nah, ini kita klasifikasikan atau kita kategorikan menurut pendidikannya. Nah, itu tabel satu arah. Kemudian tabel dua arah. Nah, ini berarti pembandingnya atau pengkategoriannya itu lebih banyak lagi. Misalkan data personalia yang kita punya itu kita kategorikan berdasarkan pendidikannya, kemudian juga kita klasifikasikan lagi berdasarkan umurnya misalkan ya. Kemudian lagi ada yang namanya tabel 3 arah. Nah, kalau tabel 3 arah berarti dia lebih banyak lagi pengkategoriannya. Misalkan dalam hal ini kita mau mengkategorikan data personalia itu berdasarkan pendidikannya, berdasarkan umurnya, atau masa kerjanya, dan seterusnya. Nah, misalkan ini contoh untuk tabel satu arah. Ya, jadi contohnya adalah jumlah karyawan dalam sebuah perusahaan menurut kategori pendidikan. Jadi dari tabel ini bisa kita ketahui bahwa dalam perusahaan tersebut yang berpendidikan SMU ada sebanyak 20 orang. Ya, kemudian yang berpendidikan diploma ya ada sebanyak 25 orang. Kemudian yang berpendidikan sarjana ada sebanyak 45 orang dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tabel dua arah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau tabel dua arah berarti ada lebih dari satu kategori, ya. Misalkan kalau tadi kita sudah punya kategorinya adalah kita klasifikasikan berdasarkan pendidikannya, maka misalkan dalam hal ini kita klasifikasikan lagi terhadap unit kerjanya. Jadi bisa kita baca dari tabel ini bahwa dalam perusahaan tersebut yang berpendidikan SMU, kemudian misalkan dia ditempatkan pada unit kerja AA gitu ya, ada 10 orang. Kemudian berpendidikan SMU, kemudian ditempatkan pada unit kerja BB ada 10 orang. Kemudian misalkan lagi yang berpendidikan pasca sarjana, kemudian ditempatkan pada unit kerja CC ada 5 orang, ya, dan seterusnya. Yang jelas, dalam hal ini kita lihat ya, pada kolom terakhir dan baris terakhir itu, dia akan menunjukkan jumlah atau akumulasi yang sama. Nah, kemudian untuk tabel 3 arah berarti pengklasifikasiannya lebih detail lagi. Misalkan kita tambahkan lagi pengkategoriannya berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dalam perusahaan tersebut misalkan yang berpendidikan SMU ya dengan jenis kelamin laki-laki ya, berdasarkan unit kerjanya itu ada 5 orang misalkan. Ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik adalah gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka. Ya, mungkin juga simbol-simbol yang umumnya juga berasal dari tabel yang telah dibuat. Nah, bentuk grafik ini ada beberapa macam, ada grafik batang atau bar chart ya, kemudian ada grafik garis atau line chart, ada grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, dan grafik peta atau kartogram. Nah, kita akan lihat contoh dari beberapa grafik ya yang tertuang seperti yang ada pada slide berikut. Misalkan ini adalah contoh untuk grafik batang tunggal. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ya, pada grafik batang tentu saja pada sumbu X-nya ya kita akan lihat ada beberapa chart ya yang ketinggiannya dia berbeda-beda ya tergantung dari nilai Y-nya yang ada di sumbu Y-nya ini. Nah, kemudian ada juga grafik batang yang lain, ada grafik batang berganda. Nah, kalau ini berarti dalam suatu nilai ya pada sumbu X itu ada beberapa batang, ada beberapa chart yang masing-masing dia menunjuk pada nilai Y yang disediakan ya di sumbu Y ini. Jadi untuk tahun 2000 misalkan ya
kita bisa lihat ada nilai untuk residental, ya, ada nilai untuk bisnis, ada nilai untuk publik dan industri. Jadi masing-masing dia memuat suatu nilai lagi gitu. Dan seterusnya ada grafik komponen berganda. Nah, itu berarti pada setiap batangnya dia memuat, ya, ada satu batang kemudian dia memuat beberapa komponen. Nah, ini sebagai pengenalan aja ya. Biasanya sih kita menggunakan yang awal-awal ya, entah itu grafik batang tunggal atau berganda. Nah, tapi untuk lebih mengenalkan lagi ya, kita boleh mempelajari berbagai macam bentuk grafik batang yang lain. Kemudian ada juga yang disebut sebagai grafik garis. Ada garis tunggal, garis berganda, dan seterusnya. Jadi ini contoh untuk grafik garis berganda ya. Kalau tadi dituangkan dalam bentuk chart, kalau sekarang dituangkan dalam bentuk titik. Jadi misalkan untuk nilai pada X sama dengan 1991 ya, ini dia terletak pada titik ini misalkan. Kemudian untuk tahun 1992 dia terletak pada titik ini dan seterusnya. Nah, kemudian pada akhirnya kita akan mengumpulkan ya atau menarik suatu garis ya dari mulai nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir. Nah, sehingga akan muncul sebuah garis. Dan seterusnya ada grafik garis berganda ya. Kemudian garis komponen berganda, garis persentase komponen berganda, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga penyajian data dalam bentuk diagram. Saya kira ini juga familiar ya. Jadi dalam sebuah pie chart itu, dalam sebuah diagram lingkaran itu, kita bagi-bagi lagi ya komponennya, persentasenya, berdasarkan data yang kita punya. Misalkan dalam satu buah lingkaran ini, Honda dia memiliki persentase sebanyak 47%. Jadi itu dituangkan dalam bentuk ya, kita lihat daerahnya di sini untuk Honda dia hampir mencapai separuh dari satu lingkaran ini. Kemudian ada juga persentase untuk Yamaha, ada juga persentase untuk Suzuki dan Kawasaki. Jadi besar daerah yang ditunjukkan dalam satu buah lingkaran ini tuh menunjukkan besar komponen yang diterima atau yang ada dari Honda, Yamaha, Suzuki, atau Kawasaki. Dan berikutnya ada juga penyajian data menggunakan kartogram. Nah, ini biasanya salah satu pemanfaatannya dalam peta ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kerapatan populasi misalkan pada wilayah di Pulau Jawa. Nah, itu kita bisa menyajikan data menggunakan kartogram. Jadi pada daerah-daerah itu kita munculkan ya dengan menggunakan warna yang berbeda-beda. Kemudian ada juga penyajian data dengan menggunakan piktogram. Ya, seperti yang tertuang dalam contoh di slide ini. Jadi kita kasih contoh gitu ya, misalkan kita mau mengetahui jumlah penduduk New Zealand dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu kita urutkan ya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian sebagai simbolnya ya dari tahun yang memiliki jumlah terkecil gitu ya, kita gambarkan dengan simbol orang, simbol manusia, tapi dia lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia semacam seperti piramida. Dari atas sampai bawah ya, jumlah orangnya di sini ya, lambang orang di sini dia semakin membesar. Jadi jumlah orang di sini tidak berarti jumlah orang yang termuat dalam angka ini, tidak, tapi berkaitan dengan seberapa banyaknya. Ya, kalau kita lihat di sini dari tahun 1901 sampai 1996 dia semakin membesar dan seterusnya. Jadi dari awal kita nyatakan ya dalam bentuk lambang dengan jumlah yang paling kecil. Atau misalkan kita mau mendata jumlah penjualan hewan peliharaan tahun 2006. Ada dog, ada cats, ada bird, ada fish. Jadi kita munculkan gitu dengan menggunakan lambang misalkan ya. Untuk dog dia ada sekian anjing, ada untuk cat dia ada sekian
Ya, untuk bird dia ada sekian dan seterusnya. Jadi gambar-gambar simbol ini dia menyatakan juga, bisa menyatakan juga jumlah yang sesungguhnya ataupun menggambarkan jumlah sesungguhnya yang ada. Oke, ini referensi yang saya ambil. Itu saja materi untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Berikutnya akan kita sambung lagi nanti ke materi selanjutnya, yaitu materi distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.